Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita beribadah dengan cara yang istimewa. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita dan Tuhan yang Maha Tahu. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah di rumah-rumah bersama dengan seluruh keluarga kita. Saya berdoa supaya ibadah kita hari ini mendatangkan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, dan sekaligus kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari-hari yang sulit ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Ya, shalom jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia. Sebab Dia adalah Allah kekuatan kita. Kita tidak bisa bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kita andalkan Tuhan. Kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Mari siapkan hati kita. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Kita katakan, aku tidak takut. Sebab Engkau Allah. Sebab
Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sadar kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun hari ini kami tidak beribadah di gedung Tuhan, tapi kami percaya di rumah kami pun Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kami bersekutu, kami beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami merendahkan hati kami di depan Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Keluarga kami butuh Engkau ya Allah. Oleh karena itu Tuhan berhadiran di tengah-tengah kami, menjamah melawat kami, memulihkan kami, memberikan kekuatan bagi kami. Kami percaya orang yang duduk diam dan berlindung di bawah tangan Tuhan, orang yang ada dalam naungan Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan, maka firman Tuhan jadi dalam hidup kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, wabah sakit penyakit tidak akan menimpa kami, karena ada kuasa dalam domba yang meluputkan dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami hanya menyembah, memuji, menyembah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang percaya dan berkati, katakan amin. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari tenangkan dan teduhkan hati kita, persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, biarlah firman hari ini memberi kekuatan bagi kita semua. Kita siapkan hati kita, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman itu jadi dalam hidup kita. Katakan, kau mau bersyukur kepada Tuhan. Membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Shalom jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati kami untuk Tuhan berbicara. Kami percaya firman-Mu dahsyat dan luar biasa, memberi kekuatan bagi kami, memberikan arahan bagi kami, untuk hidup kami terus tertuju kepada Tuhan, dan kami menikmati segala kebaikan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Dengan percaya penuh, kami mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan seluruh keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita melihat bagaimana manusia hidup di dalam ketakutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga menimpa atau dialami oleh orang-orang yang menyebut diri sebagai orang percaya. Jujur, kita ini masih bisa takut, tetapi seharusnya kita tidak hidup di dalam ketakutan dan dikuasai oleh ketakutan. Apa yang saya sampaikan pagi hari ini adalah mengatasi ketakutan. Kenapa ketakutan harus kita atasi? Karena ketakutan bukan dari Tuhan. Ketakutan bukan apa yang Tuhan beri untuk kita. Dan Tuhan menginginkan supaya kita ini hidup tanpa ketakutan. Tahukah saudara bahwa ada satu raksasa yang selalu bergentayangan di bumi ini untuk membuat manusia gagal, untuk menyiksa, bahkan membunuh manusia. Dan raksasa itu namanya rasa takut. Ingatkah kita kisah tentang Daud dan Goliat? Bagaimana Goliat menantang orang Israel, mengintimidasi orang Israel, bahkan tentara-tentara Israel. Sehingga orang-orang Israel dan tentara Israel hidup di dalam ketakutan. Hal semacam itulah yang memang iblis ingin lakukan di dalam hidup kita, yaitu membawa ketakutan sehingga kita tidak punya kekuatan untuk menjalani hidup. Dalam Injil Lukas 21 ayat 26, ketika Yesus berbicara tentang akhir zaman, Yesus mengatakan demikian. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi jauh-jauh hari Yesus sudah mengatakan bahwa akan ada banyak manusia mati bukan karena masalah, tapi mati karena ketakutan dan kecemasan. Sebuah survei poll yang diadakan untuk mengetahui bagaimana rasa takut itu ada pada diri manusia, hasilnya adalah sebagai berikut. Ternyata 40% manusia itu takut dan khawatir akan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Berapa banyak orang mengalami ketakutan padahal yang dia takutkan itu belum tentu terjadi, bahkan mungkin malah tidak terjadi. Kita masih ingat ketika begitu banyak orang, mereka memborong bahan-bahan makanan dan lain sebagainya. Sebuah ketakutan, kepanikan yang luar biasa. Padahal, puji Tuhan sampai saat ini, kita masih baik-baik dan tidak mengalami hal-hal yang buruk sampai kekurangan makanan. 40% manusia takut akan hal seperti itu. Lalu 30% manusia takut akan pengalaman masa lalu. Karena mungkin dulu dia pernah mengalami hal-hal yang buruk, kejadian-kejadian yang tidak baik. Misalkan saja ada orang yang setiap kali ada demonstrasi langsung mereka berpikir, waduh ini kerusuhan 98 lagi, terulang lagi. Sehingga mereka hidup dalam ketakutan. 12% manusia takut akan perkara-perkara yang remeh, yang sepele. Ya,
Ada orang stres gara-gara sakit kutil misalkan saja. Ya, hanya gara-gara sakit kutil. Tapi karena dipikirin terus lama-lama dia stres. Itu kan perkara yang sepele, remeh. Tetapi perkara-perkara remeh itu pun bisa membuat manusia menjadi takut. Dan 10% manusia takut akan sakit yang berbahaya. Mungkin apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan wabah virus corona, ada begitu banyak orang yang ketakutan. Dan yang menarik adalah, menarik sekaligus menyedihkan sebetulnya, karena hanya 8% manusia yang bebas dari rasa takut. Saya berdoa supaya kita termasuk bilangan orang-orang yang 8% tadi yang bebas dari rasa takut. Kalau kita sadar bahwa Yesus ada di dalam hidup kita, maka sebetulnya kita tidak perlu takut apapun juga. Karena Yesus yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada kekuatan apapun yang ada di dalam dunia. Saya akan menggunakan kisah tentang ketika Yesus bersama dengan para murid-murid berlayar di Danau Galilea dan perahu mereka diterpa badai topan. Para murid ketakutan, air masuk ke dalam perahu dan mereka berusaha untuk mengeluarkan air itu, menolong semampu mereka sendiri dan membiarkan Yesus tertidur di buritan. Ketika Yesus bangun, Injil Markus pasal 4 ayat 40 mengatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi dari ayat ini Yesus ingin mengatakan bahwa yang namanya takut itu sama dengan tidak percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketakutan itu sama dengan ketidakpercayaan. Dan ini akan menolong kita bisa memahami mengapa manusia itu mengalami ketakutan. Yang pertama tadi, karena memang manusia kurang percaya. Yang kedua, sama seperti para murid ketika membiarkan Yesus tertidur di buritan. Banyak orang membiarkan Yesus tertidur dalam arti tidak meminta pertolongan Yesus. Karena apa? Karena yang ketiga, mereka percaya pada kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Mereka tidak sadar bahwa kekuatan dan kemampuan mereka sangat-sangat terbatas. Ketika seseorang hanya mempercayai kekuatan dan kemampuannya sendiri, maka disitulah letak sebuah kesombongan. Dan tahukah kita? Dosa pertama yang ada di dunia adalah kesombongan, yaitu ketika Lucifer ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Di situ kesombongan membuat dia dibuang dari hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan, saya anak Tuhan, tapi ternyata kita masih sombong, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan sebut kita anak Tuhan, karena kesombongan adalah ciri Lucifer. Kalau kita anak Tuhan, harusnya kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan pada kekuatan kita, kemampuan kita. Injil Matius 8 ayat 26 memberikan catatan yang sedikit nadanya berbeda. Yesus berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Jadi sebelum Yesus menolong mereka meredakan angin ribut, yang Yesus lakukan adalah Yesus menegur mereka. Yesus memarahi karena ketidakpercayaan mereka. Yesus marah dulu, tegur dulu, baru setelah itu Yesus menolong. Kenapa demikian? Karena bagi Yesus, ketakutan, kekhawatiran itu lebih berbahaya daripada angin ribut. Karena kalau orang takut, mereka tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Tetapi kalau orang percaya, mereka akan melihat Tuhan dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Yesus berkata, "If you believe, you will see the glory of the Lord." Kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Itu sebabnya Yesus menegur para murid yang sedang berada di dalam ketakutan itu dan mengatakan, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa
takut dan iman itu adalah dua hal yang bertolak belakang. Takut itu adalah sesuatu yang negatif, iman ada sesuatu yang positif. Ada sebuah hukum yang namanya law of attraction, hukum daya tarik. Sesuatu yang negatif akan menarik yang negatif, sesuatu yang positif akan menarik hal-hal yang positif. Ketika kita takut, hidup kita negatif. Maka itu akan menarik perkara-perkara yang negatif dalam hidup kita. Misalkan saja ketika kita takut, maka yang akan masuk dalam hidup kita adalah stres, depresi, sakit penyakit, kekurangan, dan lain sebagainya. Karena memang hidup yang negatif akan menarik perkara-perkara yang negatif. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh pada Tuhan, hidup kita positif. Maka hidup yang positif akan menarik perkara-perkara yang positif. Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, berkat, bahkan mujizat Tuhan akan turun atas hidup kita. Kalau hidup kita positif. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau hidup dalam suasana negatif atau mau hidup dalam suasana yang positif. Saya suka menggambarkan hidup itu seperti sebuah timbangan. Ujung yang satu adalah iman, ujung yang lain adalah takut. Perhatikan baik-baik ini. Seperti sebuah timbangan. Ketika ujung yang satu yaitu iman kita naik, maka ketakutan kita akan turun. Sebaliknya, ketika iman kita mulai turun, maka takutnya mulai naik. Ini hukum roh, saudaraku sekalian. Hukum roh. Jadi kalau kita banyak mengalami ketakutan dan kekhawatiran, periksa saja rohani kita. Periksa apakah iman saya dalam keadaan sehat, fit, atau tidak. Karena orang yang imannya kuat, fit secara rohani, maka ketakutannya akan semakin berkurang. Saya berdoa supaya kita memahami ini, supaya di tengah-tengah masa yang sulit ini, inilah kesempatan kita untuk membangun rohani kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Membangun rohani kita sehingga semakin sehat secara rohani, sehingga kita tidak gampang panik, takut, khawatir, stres. Karena roh yang kuat akan membuat kita bisa memandang kepada Tuhan. Dalam Ayub pasal 3 ayat 25, Ayub mengatakan demikian. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ini yang saya maksud hukum daya tarik tadi. Apa yang ditakutkan oleh Ayub, ketika hal-hal negatif ada dalam hidupnya, maka itulah yang menimpa dia. Hal-hal yang negatif itu, atau sikap hidupnya negatif, akan menarik perkara-perkara yang negatif. Itu sebabnya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari jangan hidup dalam ketakutan. Adam sebelum jatuh dalam dosa, tidak ada rasa takut. Karena dia punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kapan ketakutan itu muncul? Ketika dia jatuh dalam dosa. Tuhan mencari di Taman Eden, memanggil nama Adam, dan Adam berkata, aku bersembunyi, aku takut. Disitulah muncul ketakutan itu. Ketika kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka harusnya kita hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, disitulah kita bebas dari rasa takut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan takut pada masalah. Karena itu akan membuat kita kalah. Tapi takutlah kepada Tuhan. Maka itu yang akan membawa kita kepada kemenangan. Kita kembali kepada peristiwa ketika Yesus meredakan angin ribut. Setelah Yesus menyuruh angin ribut itu berhenti, para murid melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana badai topan dihentikan dengan perkataan yang berkuasa dari Yesus Kristus. Mereka terheran-heran, dan dalam Markus pasal 4 ayat 41, mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Apakah ini berarti para murid tidak mengenal Yesus? Oh, para murid tahu siapa Yesus. Tetapi mujizat yang mereka alami itu membuat mereka ingin mengenal lebih dalam lagi tentang siapa itu Yesus. Saya tahu dan percaya setiap mujizat yang terjadi atas hidup kita harusnya membuat kita ini semakin ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan hidup kita
adalah hidup karena mujizat Tuhan. Itulah yang menanamkan kepada kita sebuah kerinduan untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudaraku sekalian, ada dua kalimat yang bisa menggambarkan bagaimana mestinya kita mengubah ketakutan itu. Kalimat yang pertama adalah ketika seseorang merasa takut, maka dia memilih untuk percaya. Lalu kalimat yang kedua adalah setelah orang itu percaya, maka dia tidak memiliki rasa takut. Itulah yang pemazmur katakan dalam Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Takut itu energi, tapi negatif. Percaya itu juga energi, tapi positif. Daud merubah energi yang negatif itu menjadi energi yang positif. Energi yang negatif yang disebut ketakutan itu, saudaraku sekalian, menghancurkan. Maka dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu hidupku dikuasai oleh energi yang negatif, aku merubah energi yang negatif ini menjadi energi yang positif, yaitu energi kepercayaan, iman. Itu yang memberi kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan kuat. Hari-hari ini, saudaraku sekalian, kalau kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, hidupmu dan hidupku akan semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat. Kita tidak gampang jatuh dan hancur. Oleh sebab itu, ini waktunya kita mengalihkan pandangan kita. Yang tadinya fokus pada masalah, sekarang kita alihkan pandangan kita kepada Tuhan. Maka engkau akan lihat Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu. Tuhan lebih besar daripada wabah virus corona. Saudara, kita tidak meremehkan fakta yang ada. Betapa masifnya penularan virus corona. Berapa banyak korban yang sudah jatuh. Tetapi iman kita mesti berkata, aku punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang lebih besar daripada apa yang terjadi di dunia ini. Maka engkau akan kuat. Saya sering memberikan gambaran yang sederhana, saudaraku sekalian. Handphone ini beratnya tidak sampai 1 kilo. Paling hanya berapa puluh gram. Ringan. Saya kuat mengangkat ini. Tapi kalau saya mengangkat terus-menerus, 5 jam, 10 jam, pegel tangan saya, saudara. Saya tidak kuat. Sekalipun ringan. Tetapi kalau terus-menerus saya angkat, lama-lama saya tidak kuat. Anggaplah ini adalah persoalanmu dan persoalanku. Kalau kita pikirkan terus-menerus, lama-lama persoalan yang tadinya ringan ini menjadi begitu berat dan kita bisa stres, depresi hanya gara-gara masalah seperti ini. Ya. Karena itu, ayo ini waktunya. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat yang dikasih Tuhan, anak-anakku, ayo pandang kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihimu. Tuhan yang berjanji setia memelihara kita. Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Kita boleh mengatakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih tetap menolong aku. Dia adalah Allah. Ehyeh, Esyir, Ehyeh. Allah yang bekerja di masa lalu, Allah yang bekerja di masa sekarang, dan Allah yang tetap bekerja di masa yang akan datang. Allah yang pernah tolong kita di masa lalu, Allah juga yang sanggup tolong kita di masa saat ini. Dan Allah juga yang sanggup menolong kita di masa-masa yang akan datang. Pandang terus kepada Dia. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk kita menang dari rasa takut. Yang pertama adalah pandang kepada Allah, hidup dalam pujian dan penyembahan, serta ucapan syukur. Mazmur 16 ayat 8 katakan, aku senantiasa memandang pada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ketika pemazmur menghadapi begitu beratnya tekanan dalam hidup, masalah dalam hidup, maka yang dia lakukan adalah pandang terus kepada Tuhan. Pandang terus
padanya. Dia pandang terus kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, aku tidak goyah. Memang berat masalahku, tapi aku tidak goyah. Karena aku pandang kepada Tuhan. Dia juga mengatakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Pemazmur berkata, dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan banyak masalah, dalam keadaan tekanan, dia berkata, adalah baik kalau aku bermazmur kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bermazmur kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Ingatkah saudara, ketika Paulus dan Silas, setelah seharian disesah, badannya penuh luka, dia diikat tangannya, dipasung kakinya, dimasukkan penjara bawah tanah. Dalam keadaan kesakitan yang begitu rupa, tidak ada waktu untuk dia sumpah serapah, bersungut-sungut, mengeluh. Tidak ada waktu untuk itu. Dia memilih, firman Tuhan berkata, tengah malam mereka memuji Tuhan. Dia memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Dia memilih untuk memuji Tuhan. Dan apa yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas? Kata memuji dalam bahasa aslinya adalah humnos. Orang Yahudi ketika menyebut humnos, ingatan mereka adalah mengacu pada mazmur haleluya. Jadi humnos itu adalah mazmur haleluya. Apa itu mazmur haleluya? Mazmur yang didahului dengan kata haleluya. Isinya apa? Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara bayangkan, dalam keadaan kesakitan tubuhnya, dalam keadaan diikat tangannya, dipasung, dipenjara, mereka tidak bersungut-sungut dan marah-marah. Mereka justru bersyukur mengatakan Tuhan itu baik. Saudara, itu sebabnya saya memahami kenapa hati Tuhan tersentuh. Sehingga Tuhan menggerakkan tangannya, dia goncangkan sendi penjara dan runtuh semua ikatan. Paulus dan Silas bebas. Mujizat terjadi. Pujian dan penyembahan di tengah keadaan yang sulit akan menurunkan hadirat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Hari-hari ini, mari perbanyak hidup dalam pujian dan penyembahan. Naikkan syukurmu. Jangan sampai iblis membungkam mulutmu untuk memuji Tuhan. Keadaan boleh sulit, kita tertekan. Tapi pujian kepada Tuhan tetap kita naikkan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita menang atas persoalan, menang atas ketakutan, yaitu baca, dengar, dan lakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus mengatakan, kalau kita meneliti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita akan berbahagia. Sadarkah kita, ketika kita membaca firman Tuhan, memberi diri untuk merenungkan firman Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan, maka kita sedang memberi kekuatan, memberi makan pada roh kita. Ingat, manusia itu adalah makhluk roh, yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Kalau Anda dan saya begitu care dengan tubuh kita, kesehatan tubuh kita, kita pun harus care dengan kesehatan rohani kita. Dan salah satu cara yang luar biasa untuk menjaga kebugaran rohani kita, kesehatan rohani kita adalah baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menang atas ketakutan kita adalah berdoa, berserah kepada Roh Kudus. Ya. Tadi yang pertama hidup dalam pujian penyembahan. Yang kedua, baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, berdoa. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan mengatakan jangan khawatir tentang apapun juga, termasuk di dalamnya adalah wabah ini. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi
nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi doa dan ucapan syukur, doa permohonan dan ucapan syukur, itulah saluran yang Tuhan sediakan untuk kita bebas dari kekhawatiran, bebas dari rasa takut. Hari-hari ini adalah waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk kita lebih banyak lagi berdoa bersama dengan keluarga. Itu sebabnya gereja kita, Gereja Kasih Kristus Indonesia, SLCC Jakarta, kita menggalakkan doa. Setiap jam 9 malam, kita berkumpul, bertemu di dalam doa. Ada banyak pokok-pokok doa yang kita naikkan. Disitulah kekuatan kita. Disitulah kita diberi kemampuan, diberi hikmat oleh Tuhan untuk memutuskan segala perkara dan menghadapi segala perkara. Ayo, berdoa, berdoa, dan berdoa. Lalu yang keempat, bagaimana caranya kita menang dari ketakutan adalah hiduplah takut akan Tuhan. Jadi supaya kita tidak takut akan perkara-perkara di dunia ini, takutlah akan Tuhan. Amsal 28 ayat 14a, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita berbahagia adalah takut akan Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar takut akan Tuhan, tapi senantiasa takut akan Tuhan. Kata senantiasa itu berarti terus-menerus. Dimanapun juga, kapanpun juga, apapun situasinya. Kita untuk memilih takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Dalam bahasa aslinya takut akan Tuhan ini artinya penghormatan, perasaan kagum, perasaan hormat yang agung kepada Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Itulah perasaan kagum kita kepada Tuhan. Itulah yang namanya takut akan Tuhan. Dalam definisi yang lengkap tapi kemudian saya ringkaskan, seperti yang nanti Anda akan lihat di PowerPoint-nya, yang namanya takut akan Tuhan itu identik dengan hidup taat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita melakukan apa saja yang Ia perintahkan atau taat kepada Tuhan. Saya mengutip apa yang dikatakan Oswald Chambers. Dia berkata demikian, ketika Anda hidup dalam takut akan Allah, Anda tidak akan takut kepada siapapun di atas dunia ini. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda hidup dalam takut akan Allah, Anda tidak akan takut kepada apapun di atas dunia ini. Namun, jika Anda hidup tidak takut akan Allah, Anda akan takut menghadapi perkara-perkara lainnya. Takut akan Tuhan membuat kita punya keberanian menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Oleh sebab itu, mari pada hari ini saya mengajak kita untuk mendeklarasikan firman Tuhan. Dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, saya beri waktu jemaat untuk membuka Alkitab. Baik. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Mari kita deklarasikan bersama. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita ganti kata kita dengan kata ku. Ya. Kata kita ganti dengan kata ku. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepadaku bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lihat baik-baik kata-kata itu. Kata ketakutan itu diawali dengan kata roh. Jadi kalau begitu, saudara-saudara,
ketakutan itu bukan sekedar gejala psikologis, gejala kejiwaan, bukan. Ketakutan adalah roh yang mengikat. Dan kalau itu adalah roh yang mengikat, maka hanya bisa diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara-cara rohani. Itu sebabnya 4 hal yang kita sudah dengar tadi. Bagaimana membuat kita bebas dari rasa takut? Hidup dalam pujian penyembahan. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Berdoa. Dan yang keempat, hiduplah takut akan Tuhan. Itulah yang akan membebaskan roh kita. Memberikan kepada kita roh yang penuh keberanian, penuh sukacita, dan berbahagia. Saya berdoa supaya kita semua yang hari ini beribadah di rumah masing-masing, Tuhan menjamah Anda. Tuhan menjamah kita semua. Tuhan menjamah roh kita. Kita diperkuat oleh Tuhan. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita adalah Tuhan yang besar yang memelihara kita semua. Tetap bersukacita, tetap bergairah, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Mari sekarang kita bersama-sama akan menaikkan pujian kita. El Shaddai, El Shaddai. Kita mengamini firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi jiwa kita, bagi hidup kita. Kita akan angkat pujian. El Shaddai, El Shaddai. Bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia
Puji nama Tuhan. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Saya percaya imanku kita semakin diperkuat oleh Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat, ini waktunya kita akan berdoa bersama-sama. Bersama dengan keluarga kita. Mari kita bangkit berdiri kembali, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Lalu mulai kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa supaya wabah ini cepat selesai. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena virus corona, supaya Tuhan memulihkan. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk bangsa kita. Kita lepaskan berkat untuk bangsa kita, pemimpin kita, untuk kota kita tercinta. Kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang selama 2 minggu ini akan beribadah di rumah-rumah. Tuhan melawat. Dan berdoa juga bagi keluarga kita masing-masing, supaya Tuhan melindungi. Sementara kita mendengarkan instrumentalia lagu ini, kita berdoa. Mari kita berdoa bersama.
Baik jemaat Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini, ibadah istimewa Gereja Kasih Kristus Indonesia, SLCC, Jakarta. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, cinta kasih-Nya yang tak berkesudahan, kekuatan, hikmat, pengurapan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini. Dengan bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.